Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Raden Tuan Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani LC MPDI selaku Rektor Institut Agama Islam Hamzah Madinah Nahdlatul Watan Lombok Timur. Yang kami hormati Bapak Muhammad Zulkifli MPDI selaku Kepala Program Studi Pendidikan Agama Islam. Yang kami hormati Bapak Muhammad Alawi Harun MPD selaku Dosen Pengampu Akademik Mata Kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi Filsafat Pendidikan Islam yang berjudul Ilmu dan Nilai dalam Filsafat Pendidikan Islam, yang mana materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri atas nama Sandi Gunawan, yang akan menyampaikan tentang hakikat kebenaran, sumber dan jenis pengetahuan. Kemudian materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Sudirman, yang akan menyampaikan tentang sumber pengambilan ilmu. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Umi Hasna Komala, yang akan menyampaikan tentang ilmu dalam fungsi filsafat pendidikan Islam. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni hakikat kebenaran, sumber, dan jenis pengetahuan. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai hakikat kebenaran, marilah kita sama-sama menyimak beberapa rincian teori kebenaran berikut ini. Yang pertama adalah teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Jadi, yang menjadi tolak ukur kebenaran dalam teori korespondensi ini adalah fakta, karena fakta itulah yang mampu menunjukkan dari suatu kebenaran itu sendiri, bukan hanya sekedar pernyataan atau sebuah opini atau sebuah pendapat. Kemudian yang kedua adalah teori koherensi. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan suatu yang lain, yaitu fakta dengan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan dengan proposisi-proposisi lain yang benar, atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Kemudian yang ketiga adalah agama sebagai sumber kebenaran. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan segala karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik itu tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yakni sumber-sumber pengetahuan. Di antaranya adalah yang pertama, rasionalisme. Aliran rasionalisme ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar
diperoleh dan diukur dari akal. Menurut kaum rasionalisme, sumber pengetahuan manusia didasarkan pada ide bawaan yang dibawa oleh manusia sejak ia lahir. Rasionalisme dapat didefinisikan sebagai paham yang sangat menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan manusia dan pemegang otoritas terakhir dalam penentuan kebenaran pengetahuan manusia. Kemudian yang kedua adalah aliran empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu empirikos, artinya pengalaman. Jadi, menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dalam filsafat, biasanya dipertentangkan dengan rasionalisme. Berbeda dengan rasionalisme yang menjadikan akal manusia sebagai sumber dan menjamin kepastian suatu kebenaran. Empirisme memandang hanya pengalaman indrawilah sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan kepastian pengetahuan manusia. Kemudian yang ketiga adalah kritisisme. Ketika terjadi pertarungan dalam filsafat antara aliran rasionalisme dan empirisme mengenai dasar pengetahuan manusia, Immanuel Kant, seorang filosof Jerman, kemudian mencoba melakukan upaya menyelesaikan perbedaan tajam antara kedua aliran tersebut, yang dimana Kant menganggap bahwa pengalaman dan akal manusia sama-sama dapat digunakan dalam mencapai pengetahuan manusia. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir, yakni jenis-jenis pengetahuan. Burhanuddin Salam, sebagaimana dikutip oleh Amsal Bakhtiar, bahwa jenis pengetahuan itu ada 4, yaitu pertama adalah pengetahuan biasa. Pengetahuan yang di dalam filsafat dikenal sebagai common sense dan sering diartikan sebagai God sense. Pengetahuan ini disebut dengan pengetahuan pra-ilmiah dan nir-ilmiah. Pengetahuan nir-ilmiah adalah hasil penerapan dengan indera terhadap objek tertentu yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengetahuan pra-ilmiah adalah merupakan hasil penerapan indrawi dan pengetahuan yang merupakan hasil pemikiran rasional yang tersedia untuk diuji lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan ilmu, yakni pengetahuan yang diperoleh lewat penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian kebenarannya. Ilmu pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Kemudian yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat ini diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian, kritis, dan penafsiran. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, cara berhubungan dengan sesama manusia, maupun cara manusia berhubungan dengan
alam semesta. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti dilanjutkan oleh pemateri-pemateri berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber Pengambilan Ilmu Menurut Ahlus Sunnah. Sumber pertama, nakilan yang sahih dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah kalamullah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tilawahnya merupakan ibadah, lafaznya mengandung mukjizat, ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mustatir. Allah Ta'ala bersabda, قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain-lain. Surah Al-Isra ayat 88. Sunnah adalah apa yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan, dan sunnah terdiri atas 3 jenis. Pertama, sunnah menegaskan dan menguatkan apa yang disebut di Al-Quran. Yang kedua, sunnah yang dijelaskan dan menafsirkan apa yang disebut secara umum di Al-Quran. Yang ketiga, sunnah yang menetapkan apa yang tidak disebut di Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Attabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Yang artinya tentang wajibnya berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitnya kamu mengambil pelajaran daripadanya. Allah Ta'ala berfirman, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu mereka, kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yakni mengenai ilmu dalam fungsi filsafat pendidikan Islam. Ilmu dalam fungsi filsafat pendidikan Islam dipahami sebagai landasan atau dasar yang digunakan untuk memahami dan mengembangkan pendidikan Islam sebagai sebuah sistem yang memiliki tujuan dan prinsip-prinsip tertentu. Ilmu dalam fungsi filsafat pendidikan Islam meliputi berbagai bidang keilmuan seperti filsafat, psikologi, sosiologi, dan antropologi, serta berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Fungsi ilmu dalam filsafat pendidikan Islam adalah yang pertama, sebagai landasan konseptual. Ilmu dalam fungsi filsafat pendidikan Islam memiliki landasan konseptual yang penting bagi pengembangan pendidikan Islam. Melalui konsep-konsep seperti tauhid, fitrah,
akhlak, dan amanah, ilmu dalam fungsi filsafat pendidikan Islam memperkuat identitas pendidikan Islam dan memberi arti dan makna bagi setiap elemen di dalamnya. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Ilmu dalam fungsi filsafat pendidikan Islam mempengaruhi pengembangan kurikulum dan dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma Islam yang diinginkan untuk dikembangkan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, penentuan metode. Ilmu dalam fungsi filsafat pendidikan Islam membantu menentukan metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Metode ini harus melindungi akidah, mengamalkan syariat, memperkuat nilai-nilai moral, dan meningkatkan pengetahuan. Yang keempat, pengembangan pengetahuan yang berbasis tauhid. Ilmu dalam fungsi filsafat pendidikan Islam memperkuat fokus pendidikan Islam pada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan konsekuensi dalam rasa takut, cinta, dan ketaatan kepadanya. Yang kelima, pengembangan kesadaran dan kesetiaan terhadap agama. Ilmu dalam fungsi filsafat pendidikan Islam mendidik peserta didik agar memiliki kesadaran dan kesetiaan terhadap agama, sehingga dapat menjadi muslim yang berakhlakul karimah dan merespon realitas kehidupan dengan pemikiran yang seimbang dan cemerlang. Dengan demikian, ilmu dalam fungsi filsafat pendidikan Islam merupakan landasan penting yang dapat membantu dalam pengembangan pendidikan Islam sebagai sistem yang lengkap dan terintegrasi. Hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk membantu siswa memahami konsep Islam, menentukan tujuan pendidikan Islam, memilih materi, dan menentukan strategi pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.